Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti menegaskan penertiban lokasi prostitusi Kalijodo bukanlah persoalan besar. Namun pemerintah daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan implikasi sosial, terutama bagi warga dan permukiman di sana. Setengah tahun saya di sana, kami meratakan Kalijodo bersama waktu itu Gubernur Pak Sutioso, preman habis, ya 2.000 orang tuh habis, dan kemudian perjudian habis. Bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana harus dipedomani. Ada pemukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan yang menjadi kafe-kafe yang ilegal, ya di sana ada mucikari, mungkin ada orang-orang yang datang minum-minum kelas-kelas bawah yang kemudian menimbulkan implikasi sosial, dan kemudian salah satunya berakibat seperti yang kemarin kecelakaan. Maka Pemda, Pak Gubernur saya dengar mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Bapak Kapolda juga sudah mendukung. Nah, nanti kami memberikan masukan kepada Bapak internal, masukan internal seperti apa Kalijodo. Intinya Kalijodo nggak ada masalah, itu diantem nggak masalah. Minimnya ruangan terbuka hijau di ibu kota Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus mencari lokasi ruang terbuka hijau. Selain kawasan bantaran sungai, kawasan Kalijodo juga menjadi sasaran program Pemprov DKI untuk direlokasi. Namun rencana ini masih mendapatkan perlawanan warga. Kawasan Kalijodo sontak sering muncul di media sejak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan menjadikan kawasan ini sebagai ruang terbuka hijau. Penolakan pun muncul dari kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi dan tempat hiburan malam di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada siang hari, kawasan Jalan Kepanduan 2 layaknya permukiman biasa. Aktivitas warga juga normal seperti perkampungan padat lainnya di ibu kota Jakarta. Yang membedakan adalah banyaknya tulisan di pintu dan tembok rumah yang menunjukkan lokasi ini sebagai kawasan tempat hiburan malam yang tak hanya menyediakan minuman, tetapi juga wanita penghibur. Kawasan ini berubah menjadi hingar-bingar setelah sore sampai dini hari. Sebagian masyarakat dulunya menyebut nama lokasi Kalijodo sebagai kawasan hitam. Sebab selain lokasi hiburan malam, tempat ini juga merupakan sentral perjudian di ibu kota yang sering terjadi keributan, bahkan tindak kekerasan di dalamnya, sehingga terlihat menyeramkan bagi orang yang tidak biasa di kawasan ini. Kawasan inilah yang sedang dibidik oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mensukseskan program Pemprov DKI dan akan disulap menjadi kawasan terbuka hijau. Namun rencana itu diakui tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk pembebasan lahan yang memiliki omset miliaran rupiah per hari. Penolakan dan perlawanan warga yang selama ini sudah disampaikan disebut-sebut akan menjadi salah satu kendala yang akan dihadapi nantinya. Ihsan Riansah, Berita 1, Jakarta. Mirna Darmawan Salihin mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk memantau perkembangan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuh anaknya. Darmawan berharap bukti-bukti yang dikumpulkan polisi segera rampung dan segera menyidangkan tersangka Jessica Wongso. Bisnis, kejauhan. Udah gitu aja jawabannya. Nggak ada urusan. Ya nggak ada kaitannya gitu loh. Om kerja apa, nggak ada kaitannya sama si Mirna atau dia kenal juga. Lihat dia baru pertama. Tapi kan katanya kaitannya dengan Mirna udah menjabat chairwoman di perusahaan itu. Dari dulu dia share, cuman ngajarin kerjanya kan baru pulang dari Australia. Setelah merit baru Om ngajarin bantu. Ya. Kalau untuk laporan Om, laporan ke Yudi Om. P21 masih lama ya Om? Insya Allah doain aja ya masyarakat Indonesia. Berharapnya kapan Om? Mudah-mudahan terungkap lah kezaliman. Pemirsa, penyidik tidak membutuhkan pengakuan dari tersangka berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Polisi hanya membutuhkan memperkuat alat bukti dalam kasus tersebut. Kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Rio Cornelianto di Polda Metro Jaya. Ya Pram, apakah ada perkembangan mengenai kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin? Ya baik Egan dan pemirsa, 10 hari sudah Jessica Kumala Wongso mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan
hingga 10 hari ini memang kepolisian masih mengumpulkan barang bukti, di mana nantinya barang bukti tersebut akan diberikan ke jaksa penuntut umum untuk nantinya dibawa ke sidang pengadilan. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa memang hingga hari ke-10 ini Jessica Kumala Wongso masih dalam keadaan yang sehat dan juga stabil. Hal tersebut tadi ditegaskan oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya Kompol Musyafak. Dan sementara itu untuk perkembangan terakhir adalah memang hingga saat ini pihak kepolisian masih memperkuat alat bukti, di mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 bahwa alat bukti tersebut adalah diantaranya petunjuk-petunjuk dan juga keterangan saksi dan juga surat-surat serta keterangan terdakwa nanti di pengadilan. Dan dengan itu saja hukum acara pidana sudah dapat menetapkan ataupun sudah dapat menuntut tersangka tanpa harus ada pengakuan dari Jessica sebagai tersangka. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal di Polda. Penyidik kasus ini tidak terlalu membutuhkan pengakuan, karena di dalam KUHAP alat-alat bukti ada 5 alat bukti. Yang kelima, urutan kelima adalah pengakuan terdakwa. Memang penting, tetapi tidak begitu penting. Makanya kami ingin membuktikan alat bukti yang kuat agar ingin kami kuatkan lagi. Akibat meminum secangkir kopi. Rekonstruksi kali ini merupakan versi polisi yang disesuaikan dengan rekaman CCTV di dalam kafe. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Aftian Siswoyo langsung dari lokasi. Ya, Aftian, apakah rekonstruksi sudah digelar? Ya, Anissa, pagi ini rekonstruksi sedang berjalan ataupun digelar oleh pihak dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi ini sudah berlangsung dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hingga pagi ini pihak kepolisian serta kuasa hukum dari Jessica dan juga Jessica sendiri sudah hadir di Cafe Olivier. Pihak Plaza Indonesia saat kami konfirmasi sepertinya mereka belum mendapatkan konfirmasi terkait dari adanya rekonstruksi ini. Namun ternyata rekonstruksi ini tetap berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menurut kuasa hukumnya Yudi Wibowo, Jessica dipastikan hadir pada rekonstruksi ini, dan benar Jessica hadir pada pukul 8:50 waktu Indonesia bagian Barat. Rekonstruksi hari ini adalah rekonstruksi pertama dari Jessica Kumala Wongso pasca penetapan dirinya sebagai tersangka, dan rekonstruksi ini akan dilakukan berdasarkan karena keterangan Jessica saat diperiksa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Rekonstruksi ini akan digelar dengan 2 versi, yaitu versi penyidik dan juga versi Jessica. Dan saat ini kami juga telah melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum dari Jessica, yaitu Yudi Wibowo, yang menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti semua arahan dari pihak kepolisian selama proses rekonstruksi ini berlangsung. Yudi juga mengatakan bahwa Jessica tetap pada pengakuannya bahwa dia merasa tidak berbuat kesalahan seperti yang disuarakan oleh pihak kepolisian, yaitu menyatakan bahwa Jessica menaruh sianida di dalam kopi yang diminum oleh Wayan Mirna. Ya, Anissa. Ya, Alfian, apa yang membedakan rekonstruksi kali ini dengan rekonstruksi sebelumnya? Ya, Anissa, rekonstruksi kali ini adalah rekonstruksi yang digelar berdasarkan versi penyidik yang disesuaikan dengan CCTV yang merupakan salah satu penguat dari ditetapkannya Jessica menjadi tersangka. Dan pada rekonstruksi kali ini merupakan rekonstruksi pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Karena jika dilihat sebelumnya pernah dilakukan prarekonstruksi 2 kali sebelum penetapan Jessica sebagai tersangka. Dan hingga saat ini proses rekonstruksi masih berlangsung dari pihak penyidik, pihak kepolisian dan juga Jessica yang berada di dalam Cafe Olivier. Anissa. Ya, Alfian, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke pembunuhan Wayan Mirna Salihin terus dilakukan oleh aparat kepolisian. Kemarin saudara kembar Mirna dan ayah Mirna diperiksa untuk mengetahui keterkaitan hubungan Mirna dengan saudara serta teman-temannya. Polisi menggali keterangan dari saksi-saksi untuk mengetahui apa motif pembunuhan hingga kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.
Rangkaian penyidikan pasca ditangkapnya dan ditetapkannya Jessica Wongso sebagai tersangka dugaan pembunuhan Wayan Mirna terus berjalan. Kemarin dengan menggunakan baju tahanan, Jessica Wongso diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya. Jessica tidak memberikan pernyataan apa-apa usai diperiksa. Untuk mencari bukti lain, ayah almarhum Mirna bersama kembaran Mirna Sandy juga diperiksa polisi kemarin. Polisi mencari tahu sejauh mana hubungan kekerabatan Mirna dan juga hubungan Mirna semasa hidup bersama teman-temannya. Ya ditanya mengenai Mirna, tanyain mengenai Jessica, seperti itu aja. Tanya Om, pertanyaan misalnya apa? Lo kan sekolahnya bareng dia orang kan. Sandy juga bertiga, mereka bertiga? Iya. Bukan beda jurusan Om? Beda lain jurusan betul. Sementara itu, meski sudah 3 hari pasca penangkapan, pihak keluarga yang diwakili kuasa hukum Jessica belum berencana untuk melakukan langkah hukum pra-peradilan. Kuasa hukum Jessica yakin dengan fakta yang nanti akan terungkap di pengadilan. Kita sebagai kuasa hukum minta supaya penyidik berpendapat bahwa itu baru bisa nanti pada saat pengadilan. Saat ini kedua keluarga, yakni keluarga almarhum Mirna dan keluarga tersangka Jessica, sama-sama menunggu proses jalannya penyidikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Deborah Setiawan, Muhardi, Metro TV. Dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, kita bergabung bersama rekan kami Egy Tapsari langsung dari Mapolda Metro Jaya. Egy, siapa saja yang dihadirkan penyidik untuk diperiksa terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin? Robert, hari ini penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya kembali memeriksa suami dari Mirna, yakni Arif Sumarko, dan juga saudara kembar Wayan Mirna, yakni Sandi Salihin. Keduanya tadi datang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dan diperiksa selama 2 jam dan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga dan juga hubungan pertemanan antara Wayan Mirna dan juga Jessica Wongso yang menjadi tersangka. Namun setelah ditanya selama 2 jam dan diperiksa, keduanya hanya memberikan sedikit komentar kepada awak media dan menyatakan bahwa seluruh pernyataan yang dikeluarkan oleh Jessica Wongso, baik itu kepada media maupun kepada pihak-pihak lainnya, adalah semuanya bohong. Dan berikut adalah pernyataan dari suami Wayan Mirna. Ya semua yang diomongin itu bohong. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Dan ini merupakan kali ke-7 suami dan juga saudara kembar Wayan Mirna diperiksa oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Keduanya memang salah satu saksi kunci yang akan mengungkap misteri di balik pembunuhan Wayan Mirna ini. Dan keduanya kali ini kembali melengkapi keterangannya. Untuk saudara kembar Wayan Mirna sendiri memang sudah 7 kali diperiksa. Begitu juga dengan suami Wayan Mirna, yakni Arif Sumarko. Sosok Arif Sumarko ini memang tidak begitu sering tampak di depan publik, namun menurut pernyataan dari ayah Wayan Mirna, yakni Darmawan Salihin, Arif Sumarko ini sudah menjalin hubungan dengan anaknya, yakni Wayan Mirna, selama 10 tahun dan juga melakukan studi di Australia bersama dengan Jessica dan Mirna. Namun Darmawan Salihin menyatakan bahwa Arif Sumarko ini melanjutkan studinya di kota yang berbeda dengan Jessica dan juga Mirna. Apabila Jessica dan Mirna menempuh studi di kota Sydney, namun Arif Sumarko ini menuntut studi di kota Melbourne, Australia. Namun selain keluarga Mirna, polisi juga terus mengumpulkan kesaksian dari sejumlah pihak, baik dari pihak keluarga Wayan Mirna, dari sahabat-sahabat Wayan Mirna, maupun dari pegawai Cafe Olivier tempat pembunuhan Wayan Mirna, dan juga sejumlah saksi untuk terus memperkuat alat bukti. Robert. Hingga saat ini, sudahkah ada petunjuk mengenai motif dari pembunuhan ini? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal masih menelusuri apa sebenarnya motif di balik pembunuhan Wayan Mirna ini. Memang saat ini masih belum ada titik terang mengenai motif pembunuhan, dan belum ada titik terangnya ini semakin membuat
perdebatan mengenai motif menjadi bola liar di kalangan publik sendiri. Namun sekali lagi Kabid Humas dari Polda Metro Jaya menghimbau agar publik tidak beropini selama proses penyidikan dan sebaiknya publik ini menunggu hingga proses penyidikan selesai ini. Itu juga yang menjadi alasan mengapa penyidik hingga saat ini enggan untuk memberikan atau membeberkan rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti utama yang menjadi dasar penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Dan selain itu Kabid Humas Polda Metro Jaya juga mengungkapkan bahwa selama ini masih penyidikan masih berfokus pada satu tersangka, yakni Jessica Kumala Wongso, dan masih terus berlanjut penyidikannya, sehingga kami juga masih terus memantau apakah ada tersangka lain di balik pembunuhan Wayan Mirna. Robert. Baik, terima kasih Egit Hapsari atas informasinya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita Tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini kembali menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik mencari bukti tambahan untuk mengungkap motif pembunuhan Mirna Salihin. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukum Jessica. Tim membawa sejumlah peralatan laboratorium forensik. Selama 2,5 jam, tim menyisir rumah Jessica di Jalan Selat Bangka, Graha Sunter Pratama, Tanjung Priok. Tim mencari bukti tambahan atas kasus kematian Mirna Salihin. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti ini akan diperiksa oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Polisi juga masih mencari keberadaan celana panjang Jessica yang hilang. Suami dan kembaran Wayan Mirna Salihin hari ini kembali mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa sebagai saksi. Untuk kesekian kalinya, suami serta kembaran Wayan Mirna Salihin diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, suami dan kembaran Mirna enggan mengomentari sejumlah pertanyaan dari awak media. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya akan terus menguatkan bukti-bukti yang sudah mereka miliki dan juga mengintensifkan komunikasi dengan kepolisian Australia. Langkah ini dilakukan penyidik karena Polda memerlukan data-data berupa latar belakang kehidupan Jessica dan Mirna saat keduanya tinggal dan menimba ilmu di Australia. Bila bukti-bukti telah kuat dan dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menggelar reka ulang tewasnya Mirna ketika minum kopi di Cafe Olivier. Walaupun sudah menetapkan tersangka, penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut motif dugaan pembunuhan terhadap Mirna Salihin dengan memanggil keluarga Mirna serta juga teman Mirna. Kita bergabung bersama rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Gita, selain keluarga Mirna, yaitu suami dan juga kembaran Mirna, siapa saja dihadirkan penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Iya, untuk pemeriksaan hari ini, pihak tim penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya kembali memanggil Hani, teman dekat Wayan Mirna. Hani tadi tiba di Ditreskrim Polda Metro Jaya pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat Hani tiba di Ditreskrim Polda Metro Jaya, Hani tidak memberikan komentar sepatah kata pun, khususnya kepada awak media. Dan Hani ini dapat dikatakan sebagai salah satu saksi kunci yang bisa membuka tabir dari kasus kematian Wayan Mirna, karena diketahui Hani ini adalah teman dekat Mirna yang juga diminta oleh Mirna untuk mendampinginya datang ke Cafe Olivier untuk meminum kopi bersama dengan Jessica yang saat ini masih menjadi tersangka utama atas kasus kematian Mirna. Dan berdasarkan pantauan
kami dalam beberapa hari ini, setelah beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya kepada Hani, hari ini Hani datang dengan lebih santai dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Dan pemeriksaan Hani yang dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol M. Iqbal, menyatakan bahwa untuk pemanggilan pemeriksaan ini untuk menguatkan kembali alat-alat bukti yang saat ini dimiliki oleh pihak kepolisian, walaupun sampai saat ini dari pihak kepolisian Ditreskrim Polda Metro Jaya masih belum bisa mengungkapkan apa saja alat-alat bukti yang telah dimiliki. Robert. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap suami dan juga kembaran Mirna? Iya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tadi dari suami Wayan Mirna yakni Arif Sumarko dan juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Pada saat selesai dilakukan pemeriksaan, baik itu suami Wayan Mirna maupun juga saudara kembar Wayan Mirna hanya memberikan sedikit komentar saja. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim penyidik, khususnya ini terkait dengan hubungan keluarga, baik itu suami maupun juga saudara kembar Mirna terhadap Mirna selama ini. Namun juga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya ini tidak bisa diberitahukan kepada awak media. Namun tadi juga dari pernyataan saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin menyatakan untuk pemeriksaan kali ini sebagai saksi untuk kembali lagi melengkapi berita acara pemeriksaan. Namun juga tadi kami sempat menanyakan kepada Sandi Salihin terkait dengan pernyataannya pada saat pemeriksaan ke-7 kalinya di Ditreskrim Polda Metro Jaya yang baik itu suami maupun juga saudara kembar Wayan Mirna menyatakan setiap pernyataan dari Jessica Wongso ini adalah bohong. Dan kami tadi menanyakan apakah siap jika dikonfrontir oleh pihak dari Jessica, karena Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya menyatakan setiap yang dikatakan oleh Jessica ini adalah benar. Dan pada saat kami menanyakan apakah bersedia untuk dikonfrontir, dari pihak baik itu Sandi Salihin maupun juga dari suami Wayan Mirna menyatakan siap untuk dikonfrontir. Dan kembali lagi ditegaskan tadi yang menyatakan bahwa setiap pernyataan yang diberikan oleh Jessica bohong, maka ini harus segera ke pengadilan dan Jessica ini harus dihukum seberat-beratnya. Sebenarnya tidak hanya baik itu suami dari Wayan Mirna ataupun juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin, namun hari ini sebenarnya tim penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya kembali memanggil Dermawan Salihin sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan kembali karena Dermawan Salihin yakni ayah Mirna sempat mengungkapkan ada beberapa fakta-fakta baru yang ia ungkapkan malam hari kemarin di stasiun televisi swasta. Namun ternyata pernyataan yang dikeluarkan oleh ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ini tidak diungkapkan pada saat pemeriksaan dan sudah dikeluarkan berita acara pemeriksaan, sehingga hari ini sebenarnya dipanggil kembali untuk memberikan keterangan-keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dengan penerangan dari kasus kematian Wayan Mirna. Namun ternyata sampai sore hari ini kami masih belum melihat adanya kedatangan dari ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ke Ditreskrim Polda Metro Jaya. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Suami dari Wayan Mirna, Arif Sumarko, menuding Jessica telah berbohong saat berbicara di media massa. Kesimpulan suami Wayan Mirna ini setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Dugaan kebohongan Jessica juga sudah tercium ayah Mirna saat pertama kali bertemu dengan Jessica. Dugaan kebohongan yang dilontarkan Jessica Kumala Wongso dalam setiap kesempatan tampaknya semakin menguat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya 2 Februari kemarin, suami Mirna Arif Sumarko akhirnya angkat bicara. Setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik seputar kematian istrinya, Arif yakin semua yang dilontarkan Jessica di media adalah bohong. Namun, Arif enggan menyebutkan fakta apa saja yang menguatkan bahwa Jessica berbohong. Tadi saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong.
Itu aja saya bisa sampaikan. Mas, punya hubungan Oh, fakta-fakta yang dipersembahkan. Mas, punya hubungan apa dengan Jessica? Oh, saya tidak bisa komen itu. Punya hubungan nggak dengan Jessica? Nggak ada hubungan apa. Dugaan kebohongan Jessica sebelumnya juga pernah dilontarkan ayah Mirna, Darmawan Salihin. Kepada Darmawan, Jessica mengaku hanya minum air mineral, padahal dalam nota pembelian ia memesan 2 minuman koktail dan 1 kopi Vietnam. Jessica juga mengaku mengenal keluarga Mirna, sementara Darmawan baru kenal Jessica saat bertemu di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kecurigaan semakin mengarah ke Jessica saat Darmawan membuka semua pesan singkat di ponsel Mirna, termasuk pesan singkat dari Jessica. Dari pesan tersebut ada tanda-tanda Jessica cemburu. Namun saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Jessica membantah tudingan jika dirinya penyuka sesama jenis. Saya ketawa ya waktu baca itu. Saya beneran, saya nggak lesbian, saya nggak ada hubungan khusus sama Mirna selain teman. Udah, titik. Kalau emang